surga dan neraka nggak ada kaitannya sama letak geografis gitu. Tapi surga dan neraka itu adalah bagaimana, entah itu bicara sikap hati, entah itu bicara kesadaran. Karena kata kuncinya adalah, begitu kamu tenang, damai, dan bahagia, itu adalah surga. Begitu sebaliknya, itu adalah neraka gitu. Adam turun, itu artinya yang asalnya kesadaran murni, dia turun level kesadarannya menuju kepada materialistik. Makanya disebut dunia. Dunia itu alam rendah. Jadi Adam turun dari surga. Kalau kita lagi ada di ketenangan, kedamaian, itu surga banget, Mas. Di saat ini tuh surga. Tapi begitu hawanya jalan, huldinya dimakan, banyak pengen, banyak mau, banyak ekspektasi, turunlah dia ke dunia. Penjelasan Kang Abu itu memang bisa mempermudah, bisa dicerna sama orang, itu yang aku rasakan sendiri sih. Cuman gini Kang, bisa nggak sih atau ada nggak? Tadi Adam belum, dikit lagi boleh? Oh iya, Adam, ya, kita belok dulu ke ya, Adam. oke, sip. Oke, sebelum nanti jauh. Gitu. Kayak gini loh teman-teman. Kalau ada kata-kata diturunkan, beda dengan jatuh. Jadi kalau ada kalimat dalam perspektif kita ngomongin esensi ya, Adam turun itu artinya yang asalnya kesadaran murni, dia turun level kesadarannya menuju kepada materialistik. Makanya disebut dunia. Dunia itu alam rendah. Jadi Adam turun dari surga. Kalau kita lagi ada di ketenangan, kedamaian, itu surga banget, Mas. Di saat ini tuh surga. Tapi begitu hawanya jalan, huldinya dimakan, banyak pengen, banyak mau, banyak ekspektasi, turunlah dia ke dunia. Mulai tuh, dia gelisah, mulai kesadarannya ketutup, mulai ada ekspektasi. Nah, hawa surga jadi nggak kerasa. Kenapa? Ya gimana mau mengalir orang banyak pengen. Gimana mau mengalir orang ekspektasinya tinggi. Nah, itulah disebut nar gitu. Maka kita udah bahas ulang-ulang ya, surga dan neraka nggak ada kaitannya sama letak geografis gitu. Tapi surga dan neraka itu adalah bagaimana, entah itu bicara sikap hati, entah itu bicara kesadaran. Karena kata kuncinya adalah, begitu kamu tenang, damai, dan bahagia, itu adalah surga. Begitu sebaliknya, itu adalah neraka gitu. Dan ini switch on, switch off gitu. Gitu Mas. Jadi Adam turun tuh bukan nyibuk kayak Mr. Bean gitu, bukan gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah, contoh nggak usah jauh-jauh gini lah Mas. Bangun tidur, aduh rasa feel good, happy, nyaman. Lihat WhatsApp, ada berita. Bete, nah itu tuh lagi turun tuh. Apalagi begitu BT-nya keklik program, action, ngebales, marah, jadi benci, nah udah tuh. Itu drop banget gitu. Dan itu kita switch on, switch off sih. Dalam keseharian gitu. Simpelnya kurang lebih gitu, Mas. Oke. Kang Abu, ada nggak sih misalnya kata-kata dari tokoh spiritual atau kemudian guru Zen atau apa gitu, yang mungkin dengan memberikan pertanyaan apa kepada diri kita yang itu bisa menarik kita untuk hadir utuh di sini saat ini gitu, yang itu bisa kita tanyakan ke diri kita gitu, ada nggak sih? Oke, setidaknya gini Mas, nomor satu ya, karena ini berkaitan sama interaksi. Ini juga yang saya latih ulang-ulang sih Mas. Mau ngapa-ngapain selalu nanya dulu, penting nggak gitu Mas. Penting nggak? Udah, simple aja. Ini penting nggak untuk aku lakukan? Ini penting nggak aku lakukan? Ini penting nggak aku lakukan? Seenggaknya, begitu ngelihat komen, begitu ngelihat sesuatu, ketika aku ada kata-kata ini penting nggak, aku menjarak antara actionku dan kesadaranku, supaya tidak action dilakukan tanpa sebuah kesadaran gitu Mas. Makanya mungkin kalau pakai bahasa ya Mas ya, dalam tradisi Islam, kenapa sih kalau ada apa-apa, astagfirullah, istighfar gitu. Tapi kan sekarang istighfar kan jadi latah aja kan, kadang-kadang kan, astagfirullah. Tapi ketika kita beristighfar itu dengan kesadaran,
Sebetulnya itu ruang jeda sesaat. Kita hadir ke saat ini. Supaya kebiasaan tidak men-take over kita. Supaya emosi nggak men-take over kita gitu. Jadi, ini yang beneran saya praktekkan gitu bahwa, ya let's say nanti kan kembangannya jadi banyak. Bagus nggak kalau saya ngomong ini? Penting nggak? Ini apakah saya butuh nggak sih? Atau pengen? Butuh nggak? Penting nggak? Bagus nggak? Itu adalah, teman-teman sebenarnya bisa memodifikasi dengan semua kata, tapi kata kuncinya cuma sederhana sih, Mas. Membuat jarak antara respon yang datang dan perilaku yang akan dilakukan. Karena kalau jaraknya lumayan jauh, ya balik lagi lah. Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, kan kita tahu ya, yang lebih sering adalah ngomong dulu baru mikir. Tapi at least ketika kita ada menjarak dengan kata-kata apapun, saya pakai selalu bahwa penting nggak ya? Bagus nggak? Omongan gini tepat nggak ya? Orang ini tersinggung nggak ya? Jadi, waktu saya cerita Mas Hendra, kalau lagi marah, hitung 1-100 gitu. 1, 2. Dulu guru saya ngasih tahu gitu. Cuman saya memodifikasi dengan sederhana bahwa saya diam dulu gitu. Penting nggak? Oke nggak? Boleh nggak? Butuh nggak? Semua saya didiamkan dulu gitu, Mas. Di freeze moment dulu, di pause dulu gitu. Gitu. Nah, karena udah jadi habits gitu. Jadi si pause moment ini mungkin udah jadi sesuatu hal yang nggak pakai nggak pakai di program lagi bahwa kalau ada sesuatu, nah gitu. Diam dulu. Hening dulu gitu. Itu sih, Mas. Itu bisa dikembangkan sendiri-sendiri ya Kang Abu ya? Pasti. Makanya kalau di tradisi Islam kan kita disuruh sholat 5 waktu, Mas. Iya. Sholat 5 waktu itu kan kata kuncinya untuk jeda sesaat. Jeda sesaat. Iya. Diam dulu, tutup semua, santai, rileks. Impulsif dari pikiran, perasaan, emosi, ego, lepasin dulu, flow, salam kanan, salam kiri. Indah banget sih, Mas. Yeah. Misal dengan apa yang kurang pada saat ini, itu kan juga bisa sebagai pemantik gitu ya, supaya kemudian kita benar-benar hadir utuh begitu ya Kang Abu ya. Iya. Intinya cari anchor aja sih, Mas. Cari anchor yang pas apapun gitu ya. Anchornya yang pas gitu. Penderitaan itu membutuhkan waktu Kang Abu ya. Penderitaan tak akan bisa bertahan hidup di saat sekarang. Nah, berarti konsekuensi logisnya ketika kemudian kita bisa stay hadir di sini sekarang secara utuh begitu, kita jadi orang juga mungkin akan gampang mengiyakan, jangan gitu. Iya nggak sih kira-kira gampang bilang iya gitu loh, maksudku nggak gampang. Oh nanti jangan-jangan gini, nggak ada kekhawatiran karena memang hadir utuh di sini saat ini gitu. Iya. Cuman kalau boleh saya lebih tepatkan lagi gini, Mas. Jangan nunggu masalah selesai untuk bahagia. Karena bukan harus selesai dulu baru bahagia. Bukan harus selesai dulu baru bisa saya berhak untuk bahagia gitu, Mas. Nah, apa kaitannya? Gini. Bagaimana akan ada penderitaan ketika penderitaan itu hanya ada di memori dan di imajinasi? Kan cuma 2, Mas. Penderitaan itu adalah yang datang nggak sesuai dengan ekspektasiku. Nggak sesuai dengan keinginanku. Derita itu cuma di masa lalu dan masa depan selesai. Maka ketika ada di tengah-tengah, ruang tanpa penderitaan adalah ruang tanpa nama itu, adalah ruang di mana di sini sekarang saat ini. Rumi pernah mengatakan gini, masa lalu dan masa depan menyelubungi Tuhan dari pandangan kami. Bakarlah keduanya dengan api, gitu kira-kira. Berarti ketika kita stay di masa kini gitu, saat ini, itu kita berarti sedang mengalami ketuhanan tadi. Pasti, Pak. Ruang tanpa nama Ruang gitu ya. tanpa nama. Karena hanya di saat ini kesadaran akan hadir. Gitu. Jadi memang VR-nya adalah manas. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Aku tuh padahal dulu bangga banget jadi orang multitasking gitu. Aku sering debat sama temenku ya, namanya Amanda gitu. Karena dia kan udah belajar kesadaran udah lama banget gitu, lebih dulu daripada aku gitu. Jadi tuh aku merasa pede banget jadi orang multitasking gitu. Bisa ngerjain segalanya gitu ya. Iya, Kang. Iya. Tapi nggak happy, Mas Hendra. Oh, bener banget. Tertekan. Iya, tertekan. Aduh, Kang. Saya komain sedikit ya, Mas. Multitasking yang aku maksud itu bukan berarti kita jangan ngerjain hal yang banyak, bukan itu. Tapi gini misalnya. Kalau aku hari ini harus ngajar, abis gitu harus nulis buku, abis gitu harus review buku. Iya. Tidak multitasking artinya apa? Ketika aku ngajar, jangan mikirin nulis buku.
100% aja di sini. Iya. Ketika aku nulis buku, jangan mikirin ngajar. Gitu loh, Mas. Sehingga kan kalau di Quran ngomong lakukanlah satu, kalau udah beres baru pindah. Iya. Misal kalau ibu-ibu nih suka komplain juga kan, ibu-ibu tuh kan memang multitasking. Ya bener sih, lagi masak, lagi nyuci. Ya lakukan, tapi gini, ketika dia lagi masak, jangan mikirin nyuci gitu. Ketika lagi nyuci, jangan mikirin pel gitu misalnya. Oke. Dan seterusnya gitu. Dan ya balik lagi sih, multitasking akan melatih kita untuk terus dalam tanda petik ya, anxiety sih. Kalau keterkaitannya sama manifestasi menjadi lebih powerful dan lain sebagainya, ada nggak? Maksudnya gimana? Dengan apa tuh namanya, selalu hadir di sini saat ini itu tadi. Ya, Mas, kalau udah hadir di sini saat ini, ngapain manifestasi lagi? Nggak butuh apa-apa. Iyalah. Iya ya, bener juga ya. Karena di situ source-nya udah nyampe nih. Dan ketika source-nya nyampe, inspirasi ada di situ. Pengetahuan ada di situ. Power ada di situ, Mas. Gitu. Tapi kan memang kalau kita nggak loncat depan, loncat belakang, nggak asik juga kali, Mas. Iya sih. Ya udah aja. Tapi bagi teman-teman yang masih kesulitan, mungkin dia akan bertanya gini, bukannya masa lalu itu nyata? Karena ia menentukan siapa diri kita hari ini gitu. Dan masa depan menentukan tindakan kita hari ini gitu. Kan sering muncul pertanyaan seperti itu. Pasti. Makanya bukan berarti membenci masa lalu. Yang sering saya cerita, Mas, kalau nyetir, lihat spion sekali-kali aja. Kalau lihat spion mulu, nabrak dong. Iya. Itu kan jadi pelajaran. Oke. Dan setiap apapun yang terjadi pada hidup kita, tidak luput direkam di memori kita. Gitu. Dan masa depan bukan berarti nggak dipikirin, bukan. Make a plan, iya. Kita bikin perencanaan, iya. Tapi jangan hidup di masa depan, gitu. Dalam artian, ketika kita benar-benar bisa, oke, planning A, planning B, ya, lepas, gitu. Kita nggak ngoyo kepada hasil, gitu loh. Oke, Kang. Gitu. Jadi, maaf ya, bukan jadi apatis, beda loh. Ini ada orang bisa, aku lagi belajar di sini saat ini, jadi malas-malasan. Bukan. Iya. Bukan. Tapi justru melakukannya penuh dengan atensi gitu. Jadi antusias lah bahasanya gitu loh, Mas. Aku tuh sebenarnya bahas ini tuh dulu juga sudah pernah lama sih dengan beberapa narasumber gitu. Cuman aku nggak tergerak untuk kemudian mengubah paradigmaku yang keliru tadi gitu. Tapi setelah ketemu Kang Abu Marlo gitu, mungkin karena aku ngerasa pas banget gitu. Akhirnya aku jadi praktik mengalami pelan-pelan sendiri gitu kan. Seperti itu yang aku alamin, Kang Abu gitu. Kenapa coba, Mas? Nggak tahu kenapa. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Udah waktunya. Oh, ngoten, geng. Karena Mas Hendra mau gimana pun kalau belum jatuh tempo nggak bisa, Mas. Gitu ya, Kang ya? Nggak bisa. Makanya kesadaran tuh nggak bisa dipaksain. Oh. Dan ini nggak bisa diwakilkan, Mas. Pun Mas Hendra nanti ngomong sama siapa-siapa, Mas Hendra harus, nggak bisa. Itu nanti yang akan jadi pelajaran Mas Hendra bahwa tidak ada yang bisa dipaksakan gitu. Gitu, Mas. Dan klik aja, udah selesai. Gitu. Tadi kan sempat ngomong soal aku nulis, aku review buku dan lain sebagainya gitu. Kang Abu kan nulis buku sama Kang Denis sama Mas Denis ya. Cuman teman-teman aku belum sempat undang Mas Denis, tapi udah kontak-kontak, mudah-mudahan nanti bisa terhubung segera. Nulis buku judulnya Mind Blowing. Kang, aku tuh dulu sebenarnya malu banget disuruh jualan-jualan kayak gitu tuh. Aku pokoknya ngapain gitu ya, jaim banget gitu. Tapi setelah aku baca buku-bukunya Pak Wayan, baca buku-bukunya narasumber yang top-top, aku tuh jadi ada panggilan jiwa gitu, Kang, untuk ini kayaknya emang buku ini harus ditransformasikan ke teman-teman ngaji Roso gitu ya. Karena ketika aku baca buku tuh menurutku aku bisa hadir utuh di sini saat ini sama dengan saat membaca buku itu tadi. Mas, aku sedikit cerita tentang itu ya. Teman-teman, ada dua perspektif ya, bahwa kita akan banyak mendapatkan ilmu dari buku. Tapi dalam perspektif subjektif saya, Mas, saya merutinkan diri baca buku sebetulnya bukan hanya untuk knowledge-nya, Mas. Tapi baca buku adalah meditasi buatku. Aku ngerasain itu akhir-akhir ini, sumpah. Kadang-kadang, Mas, maaf ya, nggak ngerti-ngerti amat sih. Tapi seenggaknya sejam aku nggak ngeliat handphone, sejam aku nggak ngeliat notifikasi, sejam aku tidak terdistraksi, aku istirahat, Mas. Jadi istirahatku tuh baca buku gitu. Keren. Nah, yang menariknya, ketika sering istirahat, yang aku lakukan adalah aku tidak membaca bukunya,
tapi aku berkomunikasi sama penulisnya gitu loh, Mas. Quote and quote ya. Dalam artian akan ada vibrasi energinya lah gitu kira-kira. Kalau pakai bahasa langitnya lah dalam tanda petik. Tapi poin sederhananya adalah ketika kita mulai melatih dari lembar per lembar, dari mulai kita membaca apa, yang kita lakukan adalah lagi mengistirahatkan kita terdistraksi oleh apapun. Ayo Mas, lagi baca buku kalau nggak terbiasa, baru 1 halaman udah ngek. Iya. Baru 1 halaman udah gimana gitu. Tapi pada saat kemudian kita mulai, aku mulai melekat terhadap ini gitu. Dengan baca buku, aku kembali charger ini. Charger. Sumpah, aku menjadi bebas gitu loh, Kang. Betul. Bebas gitu loh. Betul. Jadi kata kuncinya baca buku tuh nemuin diri sendiri sih, Mas. Baca buku tuh sebetulnya adalah bagaimana connected to the higher self gitu. Itu sih kata kuncinya. Bu Emi nonton. Saya berterima kasih atas kiriman buku dan bajunya Ngaji Roso. Bu Emi yang kemarin. Iya. Makasih banyak Bu Emi. Makasih ya. Bu. Aduh. Sembah suwun, hatur nuhun. Sehat selalu. Matur suwun sangat bukunya. Ya. Bu. Wah, luar biasa. Makanya Mas Hendra dalam waktu dekat Mas Hendra kayaknya perlu nulis buku sih. Oh iya, Kang. Iya. Iya sih, Kang. Aku buku perdama, Ngaji Roso udah ada bukunya belum? Belum. Nah. Wis. Oke, preparation nih, Kang. Udah. Gitu. Saatnya Mas Hendra ngobrol sama diri sendiri lama gitu. Aduh, keren. Mas, aku boleh cerita sedikit rahasia nggak? Ayo. Itu di breakdown juga isinya kira-kira tentang apa gitu. Sejujurnya udah lupa sih. Nanti baca aja ya. Aduh. Iya. Iya, Soalnya iya, nulisnya iya, juga iya. nggak sadar Ayo, kan ayo, ya. lanjut, Dalam lanjut. tanda petik gitu. Mas Hendra, yang saya dapetin ya dari nulis buku. Kan saya selalu bilang gini, Mas. Dulu di tahun 2012, hal yang paling saya takut untuk lakukan adalah menulis buku, Mas. Dan saya mulai sadar bahwa jangan-jangan kalau aku takut sesuatu, itu yang harus aku kerjain. Karena begitu aku men-challenge ketakutanku, ternyata di balik ketakutanku ada bakat yang aku belum temukan, Mas. Oke. Satu ya. Nah, Mas Hendra, jadi kalau kita ngomongin suwung, meditatif, ini dalam perspektif subjektifku sebagai penulis gitu ya. Aduh, gimana nggak bahasanya ya? Ketika kita benar-benar mengizinkan diri kita untuk lepas dalam tanda petik, apa yang dialirkan melalui tangan, ketikan jari-jariku, aku sangat merasakan bahwa aku sedang menyaksikan diriku hanya menjadi hamba, Mas Hendra. Makanya aku ngomong ini lupa gitu. Yang bahkan sorry tuh saya, Mas Hendra, kalau pakai bahasa pawayan guruku itu ya bahwa ada automatic writing gitu ya. Mas, ini sih dalam perspektif aku ya, ini ya teman-teman ya dewasa ya, saya rasa ini. Dalam menulis buku aku menemukan Tuhan. Aku menemukan Sang Maha gitu. Bahwa ya ampun, di situ membuat saya bahwa kamu tahu apa sih? Kamu bisa apa sih? Kamu punya kekuatan apa bisa merangkai kata-kata ini kalau dalam tanda petik ya, kalau pakai bahasa ini, kalau tidak ada Sang Maha Welas Asih itu yang menggelontorkan semuanya gitu, Mas. Dan bahkan, maaf Masnya, itu aku kalau lagi dapet terus keluar egonya. Oke, mau. Depan laptop itu bisa 6 jam, 1 paragraf aja nggak jadi, Mas. Jadi, menulis buku buat aku adalah jalan aku melawan egoku. Jalan aku melawan pikiran, perasaan, emosiku. Dan di situ aku banyak belajar tentang, ya ampun, ekspresi yang hanya bisa disampaikan bahwa terima kasih yang berulang-ulang yang nggak ada batasnya, Mas Hendra. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau nyata ternyata gitu. Engkau ada gitu. Gitu, Mas. Aduh. Dan gimana ya bahasanya ya? Ya kalau saya boleh ngomong agak bahasa kasar, disitulah aku bersaksi, Mas. Aku bersaksi bahwa engkau hadir. Dan ya saya cuman alatnya aja sih, Mas. Gak ada apa-apanya nih, si Abu tuh gak penting gitu. Ini tuh, aduh udahlah, gak bisa sombong, gak bisa ngerasa apa, karena
Itu yang saya pelajari, bahwa semua kata-kata yang teralirkan di buku yang saya tulis gitu ya. Ya, saya pakai bahasa saya sebagai subjek gitu, sebagai perantara medianya. Yeah. Itu hanya titipan semesta sih, Mas. Itu sih. Dan momen yang paling sangat intimate untuk aku menyatu dengan dia, ya salah satunya ketika aku nulis buku sih. Dan silahkan coba sendiri. Oke, Kang. Aku pengen sih. Tapi kalau iya nulis itu bakal jadi challenge sendiri sih ya. Tapi ya nggak susah amat, karena aku memang 5 tahun dulu kerja jadi wartawan kan ya di Anu gitu. Jadi tapi kayaknya perlu mendokumentasikan ide deh. Betul, Mas. Mudah-mudahan mind blowing teman-teman judulnya. Iya. Bisa dibeli di kita nanti. Aku Ini mind sampaikan blowing ke tuh Abu. di sini ada NTPF. NTPF itu netral thinking, positive feeling. Banyak orang sekarang nyari positive thinking, which is buat saya positive thinking itu nggak akan mengembangkan kesadaran. Kenapa? Karena kalau positive thinking, kita nggak ngelihat realitas. Contoh, itu di ujung ada asap, oh positif aja itu tukang sate, padahal kebakaran. Ya, makanya thinking itu bukan masalah positif tapi netral. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu nge-tuning feeling kita di level yang positif gitu. Iya. Gitu. Aku kayaknya kita harus bikin ini deh, Kang. Kita ajak siapa, Pak Wayan mungkin di Bali gitu, ngumpul dengan teman-teman ngaji Roso, Kang Abu. Kayaknya itu sudah waktunya deh, Kang. Ini sih tinggal teman-teman nunggu pengumuman aja. Ya, Mas Hendra ya. Karena beda antara ketemu layar sama ketemu langsung gitu. Dan saya rasa teman-teman ya mudah-mudahan ya kita diperjalankan untuk bisa saling jumpa. Karena perjumpaan itu akan memiliki impact esensial yang dalam banget gitu. Jadi tadi sama Mas Hendra, Mas nggak tahu nih muncul, kayaknya waktunya sih Mas kita bikin gathering nasional gitu. Di mana teman-teman yang berkesadaran bisa kita saling, bikin gathering nasional teman-teman ya. Iya. Oke. Kita bisa saling berbagi. Dan wah Mas, itu akan jadi ladang-ladang yang saya rasa akan banyak kebermanfaatan untuk kemanusiaan sih. Tapi memang karena aku mengalami langsung, ketemu sama orang-orang yang level berpikir, level kesadarannya lebih tinggi daripada aku, bagiku itu benar-benar charger banget, vibrasinya ngena banget. Aku merasa terupgrade ketika ketemu Kang Abu secara langsung. Sebelum ketemu Kang Abu pun, aku ada 3 orang gitu. Jadi aku ngecas energinya ketika pas aku lagi ini. Aku WA gitu, mau sowan sama guru-guru kita kan gitu biasanya. Ya. Ketemu sebentar aja gitu. Aduh, Cukup kayak gitu loh. Aduh. Aduh, aku 2015 itu duduk satu kursi di pesawat gitu kan. Oke, ngobrol 1,5 jam kan dari Juanda ke sekitar 3 jam lah karena translate waktu itu. Dari Juanda ke Soekarno-Hatta ke Bangka Belitung gitu. Turun dari pesawat gitu, aku ya mulai nulis buku, Kang. Buku saku kecil gitu. Sama beliau. Gitu caranya dia ngajarin supaya aku belajar nulis tuh gitu caranya. Top banget sih dia. Supaya jadi langsung laku ya. Langsung praktek top maksudnya banget gitu. sih, top banget. Jadi teman-teman, supaya kita ketemu vibrasinya langsung, ayo kita dong bikin gathering nasional dengan Kang Abu, dengan Pak Wayan Mustika, dan mungkin dengan satu narasumber lagi, terseru nanti biar dipikirkan sama Kang Abu bagaimana konsepnya. Tapi kita perlu untuk ketemu bersama-sama supaya gerakan membangun kesadaran ini menjadi social movement gitu ya. Itu bisa, dialektika ini bisa terjadi di mana-mana. Semua orang pada bangkit dengan kesadaran sehingga sudah tidak lagi bingung mencari perbedaan gitu ya. Tapi bingung mencari persamaan gitu. Gitu ya Kang Abu kurang lebihnya ya. Setuju Mas Hendra. Dan ngomongin tentang guru, ini saya cerita tentang pengalaman saya ketemu Pak Wayan, Mas Hendra. Saya tuh kalau ketemu Pak Wayan tuh banyak kegundahan pasti. Pasti Mas. Pasti banyak pertanyaan gitu. Tapi Mas, dalam personal experience saya gitu ya, ya apalagi momen terindah adalah waktu saya ikut nyepi bareng sama Pak Wayan gitu ya. Tapi banyak banget momen-momen ketika ketemu Pak Wayan, begitu ngetok depan pintu rumahnya aja Mas Hendra, baru buka, baru dipersilakan duduk, udah nggak ada khawatir Mas Hendra.
Udah kayak nggak ada yang perlu lagi ditanya. Istimewa, ya Allah. Karena udah ngerasa penuh banget. Iya kan, aku tahu itu. Aduh Mas Hendra, ya maksud aku, itulah welas asih ketulusan seorang guru yang nggak ada kepentingan, yang nggak ada mau-maunya, yang nggak ada ujungnya pengen apa dan lain-lain. Ya saya rasa salah satu yang itu saya dapetin dari Pak Wayan sebagai guru gitu ya. Nggak usah banyak ngomong, Mas Hendra. Cuman dikasih contoh, diliatin, dan itu juga Pak Wayan mungkin nggak tahu saya mau nanya apa, tapi semuanya kejawab. Piye Mas, coba? Mau gimana coba? Aduh, ya gitu Mas. Statementnya Kang Abu yang terakhir itu teman-teman menandakan bahwa perjalanannya sampai sini itu juga sebenarnya sering ketemu guru spiritual yang banyak memanfaatkan muridnya dan lain sebagainya. Wah gitu. itu sih udahlah. Itu sih ya udah ya, kita nggak menutup kemungkinan fakta, dan saya rasa itu adalah pilihan gitu. Dan maka ya kembali kepada siapapun kita berguru, itu adalah langkah demi langkah yang akan menemukan kesejatian guru. Ya tidak di luar tapi di dalam sih. Dan nggak usah nyalahin juga sih. Nggak usah nyalahin Ya, juga. karena pertemuan dengan siapapun pasti ada efek karma misalkan, ada efek kesadaran yang perlu ditumbuhkan. Jadi ya kita berterima kasih kepada siapapun, karena saya selalu ulang-ulang, pada akhirnya kita hanya akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di Ngaji Roso. Waduh. Baik ya teman-teman semuanya. Jadi serius ya kalau soal Pak Wayan, serius. Jadi kemarin aku wawancara sama Ci Ian, sepanjang hidupnya dia ketemu orang yang energi cinta dan ketulusannya luar biasa, tak terhingga. Itu ada 3. Yang pertama Andi F. Noya, yang kedua aku lupa siapa yang disebutin, yang ketiga tuh Pak Wayan Mustika. Dan Kang Abu juga memperkuat seringkali di Ngaji Roso mengatakan hal itu. Aku recommended banget teman-teman. Jadi Pak Wayan tuh tanpa kepentingan, serius. Aduh, pokoknya top lah ya. Top. Aku juga merasakan hal yang sama. Terima kasih banyak Kang Abu. Terima kasih semua teman-teman. Conclusion-nya seperti apa Kang Abu? Monggo. Oke, mungkin di episode ini konklusinya saya selalu terima kasih Mas Hendra sama teman-teman Ngaji Roso, siapapun yang selalu belajar gitu ya. Saya sangat bersyukur untuk dibersamai oleh teman-teman semua. Kita sama-sama jadi murid untuk saling belajar. Dan saya rasa kata kuncinya adalah mungkin banyak hal yang kita lakukan untuk menyayangi orang lain atau mencintai orang lain, tapi kita kekurangan waktu untuk mencintai diri. Kita kekurangan waktu untuk care sama diri kita, bahkan untuk hanya berterima kasih, untuk menyapa, untuk mengurus dan merawat gitu. Bagaimana mungkin kita akan berdamai dengan orang lain? Bagaimana mungkin kita akan mencintai orang lain kalau hubungan dengan diri sendiri tidak selalu diperbaiki gitu. Jadi teman-teman, yuk kita belajar mencintai diri. Dan dengan mencintai diri kita sedang sangat bersyukur atas pemberian amanah ini gitu. Sangat bersyukur kepada semesta raya. Dan hanya dengan mencintai diri inilah kita bisa mengekspresikan cinta yang sesungguhnya untuk kita pun bisa mencintai orang lain. Jadi mulailah dari diri sendiri dan tetap mencintai diri sendiri. Oke. Terima Sip kasih ya teman-teman semuanya. Jadi tersentuh banget kita dengan kalimat-kalimat Kang Abu Marlo. Barisan kata yang muncul dari relung hati mampu menembus relung-relung hati kita semuanya pula. Terima kasih banyak Kang Abu ya. Terima kasih Mas Hendra. Terima kasih Ngaji Roso. Menginspirasi kita semuanya. Matur suwun. Matur suwun, matur suwun.